Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa wal istiqamah li khidmatina jam'iyati nahdlatul ulama jam'iyati marhuma jam'iyati ma'suma bi barakatihim bi karamatihim hadratus syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, para alim, para ulama, nakhusu bidzikri Rais Syuriah beserta jajaran Ru'asya Syuriah PCNU Kabupaten Mojokerto yang kami hormati Abah Nur Hasan, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Mojokerto, yang kami banggakan Ketua Lazisnu PCNU Kabupaten Mojokerto, Mas Isno, dan beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh peserta Ketua Lazisnu MWCNU se-Kabupaten Mojokerto. Alhamdulillah, tadi saya menyaksikan langsung serah terima dan prosesi pengukuhan Lazisnu PCNU Kabupaten Mojokerto yang berjalan dengan khidmat, karena pengukuhan itu sejatinya adalah su'fos, sejatinya adalah pengakuan. Ketika kita sudah diakui, maka kita harus benar-benar bekerja untuk Lazisnu. Sebab kenapa ketika kita bicara Nahdlatul Ulama, kita sejatinya ingin diakui oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari sebagai santrinya. Ketika sudah diakui sebagai santrinya, maka Mbah Hasyim akan mendoakan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, dan sahabat filantropi ingkang kula hormati, Lazisnu itu merupakan lembaga teraneh dan terunik. Kenapa teraneh dan terunik? Hanya Lazisnu satu-satunya lembaga yang mempunyai 2 SK dan mempunyai 3 peraturan terikat. Coba bayangkan, lembaga lain itu tidak ada seunik dan seaneh Lazisnu. Ma'arif SK-nya 1, RMI SK-nya 1, kemudian LPBI SK-nya 1. Tapi Lazisnu memiliki 2 SK. Peraturan yang terikat itu ada 3. Nah, ini kita keep dulu. Ya. Karena kalau kita belajar atau mengkaji Lazisnu, ini tidak seenteng dengan pelatihan yang lainnya. Kalau kita bicara madrasah amil yang sesungguhnya, itu butuh waktu 3 hari, 2 malam. Tidak cukup hanya waktu 1 jam atau 1 jam setengah, tidak cukup. Ini karena kebutuhan dasar, maka yang perlu saya sampaikan adalah tentang administrasi. Jujur, saya ini baru pertama ngisi madrasah amil yang menggunakan seragam. Pertama kali dalam sejarah sejak saya menjadi sekretaris Lazisnu 2019. Ya. Oh, jangan tepuk tangan dulu. Ini nyindir sampean iki. Kira-kira seragamnya podo apa ora? Ah, gitu kira-kira ya. Nah, ini yang kemudian saya harus pakai seragam. Nah, saya juga enggak tahu ini asbabul wurud dari seragam yang jenengan pakai ini dari mana. Setelah saya buka-buka sejak Lazisnu lahir 2004, itu enggak ada seragam yang seperti jenengan pakai. Nah, ini kira-kira dari mana? Nah, ini emang sengaja saya menggunakan seragam. Sebenarnya seragam ini kebutuhan saya hanya untuk ketika memberikan bantuan, bertemu dengan klien, dengan donatur, baru pakai seragam. Kalau bertemu madrasah amil begini, saya jarang pakai seragam, dan bahkan tidak pernah, dan baru kali ini saya pakai seragam. Oke, bukan yang ini, Mas, yang tadi. Tadi saya sampaikan Lazisnu itu merupakan lembaga yang teraneh dan terunik. Kenapa? Karena kalau kita next, kita lihat
Lazisnu itu memiliki, pelan-pelan, memiliki 7 kata. Memiliki 7 kata. Yang terdiri dari lembaga, amil, zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama. Kita preteli satu-satu. Kalau kita dari belakang, ulama, Nahdlatul itu sudah mafhum. Nahdlatul Ulama sudah mafhum. Kemudian sedekah ini juga sudah mafhum. Infak ini juga sudah mafhum. Zakat ini juga sudah mafhum. Kenapa? Karena ini sudah hatam dalam fikih kajian kita. Kalau di pesantren Fathul Qorib itu sudah menjelaskan 3 warna orange ini. Nah, tapi ketika kita bicara amil, ini perlu pemahaman bersama. Apalagi lembaga. Oke, next. Kalau kita bicara lembaga, lembaga itu menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, next, merupakan perangkat perkumpulan dan badan khusus. Pada pasal 16, perangkat perkumpulan dan ulama terdiri dari lembaga dan badan otonom. Kita termasuk lembaga. Faham ya? Oke, next. Lembaga itu dalam pasal 17 itu disebutkan merupakan perangkat departemenisasi. Jadi Lazisnu ini tidak terpisahkan oleh Nahdlatul Ulama. Jangan sampai ada Lazisnu mentang-mentang duwe akeh, kemudian melaku dewe, roe syuriah ketua tanfidiyah ditinggal, uang itu kok? Datang nggak kira-kira di sini? Ada nggak yang begitu? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Nah, kalau ada ini nanti bisa dilakukan pemahaman oleh Pak Isno nanti. Ya. Karena apa? Karena kita departemenisasi. Di dalam Lazisnu itu ada nunya, sehingga ketaatan kita kepada rois syuriah dan ketua tanfidiyah. Ndak boleh kita itu pungkur-pungkuran karo syuriah karo tanfidiyah, ndak oleh. Ini pernah kami mengalami, pernah kami melakukan pengadilan lah bahasanya. Saya kebetulan yang menangani diperintah oleh Ketua Lazisnu PW untuk menyelesaikan konflik MWCNU. Ketua Lazisnu ki pro karo roise, kontra karo tanfidiyah. Iki ono. Ya. Ada juga Ketua Lazisnu yang gak pro karo rois karo ketua tanfidiyah gak pro, tapi prone karo muslimah. Iki ono. Sampai rois syuriah itu WA dan telepon Ketua Lazisnu PW untuk menyelesaikan problem ini. Nah, kita kembalikan pada pasal 17 ayat 2 bahwa ketua lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi Pak Isno dan wa ala alihi wa sahbihi tadi yang dilantik itu, yang dikukuhkan, itu ditunjuk oleh rois syuriah dan ketua tanfidiyah dalam penunjukan kolektif kolegial. Nah, husnudon saya kemarin ketika, ya alhamdulillah Kiai, kebetulan saya rawuh waktu pelantikan PCNU. Aku wakil sing WA nang saya itu, loh Lazisnu kok gak ono nang lampiran SK itu gitu kan. Banyak yang WA. Ya husnudon saya begini, itu artinya Lazisnu spesial. Makanya perlu kajian-kajian untuk siapa yang diamanahi sebagai ketua Lazisnu. Pak Isno boten usah minder, karena Pak Isno dulu di LTN, backgroundnya jurnalis. Saya ini sampai hari ini jurnalis. Saya ini sebagai kepala Biro NU Online Jawa Timur. Kalau jenengan lihat NU Online Jawa Timur, itu kepala bironya saya. Dan sampai hari ini saya juga sebagai redaktur pelaksana majalah Aula. Sampai hari ini saya jurnalis. Ketua Lazisnu PW itu juga jurnalis backgroundnya. Pernah menjadi ketua komisioner KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Jadi sudah tepat rois syuriah dan ketua tanfidiyah memilih Pak Isno menjadi ketua Lazisnu. Tepuk tangan kalau ini. Kan? Nah, kok kapan dipuji-pujinya kudu melaku, kok gak melaku bahasan. Nah, artinya Lazisnu harus taat kepada syuriah dan tanfidiyah. Ini clear ya? Clear. Bon. Kalau ada nanti Mojokerto yang kira-kira saya dapat laporan ketua Lazisnu MWC tidak taat, berarti dia fix tidak ikut Madrasah Amil angkatan
pertama. Kira-kira di sini ada berapa MWC yang hadir ini? Dari sekian MWC, Mbak yang absensi? Ojo lengkap-lengkap. Saya juga orang Mojokerto masalahnya. Ya. Hah? 16 dari 18. Ya, berarti kan belum ada yang ikut. Nah, pun. Yang kehadir mana, Mbak? Gondang. Oke, ya nantilah. Yang gak hadir apa kata Pak Isnos itu. Oke, next. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama disingkat Lazisnu bertugas. Nah ini, menghimpun zakat dan sedekah serta mentasarrufkan zakat. Ini adalah poin yang sangat sederhana, tapi ini pekerjaan yang ribet, jelimet. Karena apa? Selain kita dituntut untuk melakukan konsolidasi organisasi, kita juga dituntut untuk menghimpun dana-dana zakat. Nah, tadi Pak Rofiq Udin tadi sudah menjelaskan, lek ngomong zakat, aku semangat. Nah, gitu. Tapi lek ngomong lain nih, orang semangat. Nah, tapi itu bisa diikuti, gitu kan. Jadi bagaimana kita mengambil zakatnya para agniya? Sebab di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, khud min amwalihim sodakotan watutahhiruhum watuzakihim. Khud min amwalihim, ambillah sebagian harta mereka. Ini sudah jelas, perintahnya sudah jelas, kita ini amil yang diperintah langsung oleh Al-Quran. Jadi gak ceme-ceme, Pak. Amil itu gak ceme-ceme. Ya. Amil itu pekerjaan yang dunia akhirat lah kira-kira ya. Oke, next. Ini adalah struktur Lazisnu di semua tingkatan. Ya. Menurut anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Kalau pengurus besar itu disebut dengan Lazisnu PBNU, ini nomenklatur yang lama. Istilahnya PP Lazisnu. Kalau sekarang ini sebutannya Lazisnu PBNU, Lazisnu PWNU, Lazisnu PCNU, Lazisnu PCINU, Lazisnu MWCNU, Lazisnu Ranting NU, Lazisnu Anak Ranting NU. Jadi NU-nya itu ditaruh di belakang. Nah, ini nomenklatur yang lama. Next. Nah, clear ya di situ ya. Nah, sekarang kita bicara soal amil. Amil ini butuh kajian yang mendalam, Pak. Di dalam kitab fikih itu orang yang wajib zakat, jenis-jenis zakat itu banyak. Ada zakat peternakan, pertanian, perdagangan, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini kita hanya mengulik sedikit aja. Amil, next, itu memiliki dua hukum. Kalau lembaga tadi hukumnya itu satu, yang berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama, itu cuma satu. Nah, sekarang ketika kita bicara amil zakat, maka ada dua konsekuensi hukum. Yang pertama adalah hukum Islam, fikihnya. Yang kedua hukum negara. Tadi di depan saya sudah menyampaikan, Lazisnu ini memiliki 2 SK dan 3 peraturan terikat. Coba bayangkan, mana ada lembaga di NU yang memiliki 2 SK dan 3 peraturan terikat. Hanya Lazisnu, makanya perlu keseriusan dalam berlazisnu. Hukum negaranya, hukum fikih zakatnya, next, perspektif fikihnya itu menurut keputusan Basul Masail Suriah PWNU Jawa Timur di Pondok Pesantren Termas tahun 2014. Next, bahwa dalam konsep amil zakat dalam negara modern, yaitu wal amilu manista malahul imam ala akhdis sadaqah wa daf'iha li mustahiqiha. Bahwa amil adalah orang yang ditunjuk oleh imam. Mahuwa imam, siapa imam dalam negara modern? Yaitu presiden. Jadi enggak sembarangan, orang menunjuk amil ini tidak sembarangan. Saya masih menemui di Mojokerto itu ada masjid dengan bangganya
mengandalkan SK takmir masjid, dia sudah mengaku dirinya amil. Hanya ditunjuk oleh ketua takmir, coba bayangkan. Padahal di dalam keputusan Munas Alim Ulama dan Kombes NU 2017, wal amilu manis takmalahul imam. Amil itu ditunjuk oleh imam. Clear ya? Lah makanya lazisnu ini SK-nya 2. Tadi sudah dibaca sama MC tadi, yang dibaca itu SK lazisnu PBNU. Itu yang dibaca tadi. Ya. Nah, kalau SK itu berdasarkan SK PCNU. Oke, next. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, pengangkatan amil adalah kewenangan imam atau kepala negara. Namun demikian, kewenangan itu bisa dilimpahkan kepada para pejabat pembantunya. Dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 sudah disebutkan bahwa presiden memberikan amanah kewenangan kepada Kementerian Agama. Oke. Nah, artinya lazisnu PBNU, lazisnu ini sudah menjadi amil nasional. Lasnas namanya, Lembaga Amil Nasional. Nomor 89 tahun 2022. Itu sudah ada SK dari Kementerian Agama. Sehingga panjenengan ketika lazisnu di tingkat MWC dan ranting tidak perlu minta ke Kementerian Agama, terlalu jauh. Dan tidak perlu juga minta ke KUA, tidak perlu. KUA itu hanya tempatnya qabil tu nikahaha wa taswijaha. Nah, isbil mahri ya, apal ya. Karena penyuluh mungkin. Nah, ini ya, di dalam undang-undang itu juga pengelolaan zakat itu adalah kewenangan gubernur, wali kota dan bupati. Itu dalam peraturan pemerintah 14 nomor tahun 2014. Nah, kenapa? Apa dasarnya di sini? Dasarnya di sini seperti Basnas. Basnas itu di SK oleh gubernur, kalau itu Basnas provinsi. Basnas kabupaten di SK oleh bupati. Karena dalam undang-undang zakat itu yang disebut amil selain presiden itu ada gubernur, ada bupati atau wali kota. Oke, next. Status kepanian zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat. Nah ini, ketika tidak ada amil zakat di lingkungan sekitar, maka panitia zakat dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat, tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat. Nah, kalau itu tidak ada daerah, di daerah itu tidak ada lazisnu, tidak ada basnas, maka sebagian orang next atau sekumpulan orang bisa, next lagi, nanti kembali lagi. Nah, bisa membentuk amil zakat ya melalui izin dari KUA. Itu kalau tidak ada, seperti di Kupang, NTT misalkan. Seperti di daerah-daerah timur yang minoritas muslimnya. Ya, ini bisa. Oke, baik lagi. Kalau kita bicara perbedaan amil dan bukan amil, itu terletak pada 3 hal ini. Kalau amil syar'i itu berstatus sebagai naibul mustahik. Jadi orang yang zakat ke lazisnu itu sudah menjadi zakatnya sudah sah karena lazisnu menjadi naibul mustahik. Apa dasarnya? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Di situ ada amil. Amil itu termasuk 8 asnaf. Lah, tapi amil ini tidak boleh sekali-kali menyalahgunakan dana zakat. Nanti ada undang-undangnya. Nanti saya ceritakan, ada salah satu cabang yang melakukan itu. Kemudian pengganti yang bukan amil berstatus sebagai wakil muzaki. Sehingga orang yang berzakat kepada takmir masjid ataupun musola yang tidak mempunyai amil syar'i, zakatnya belum sah. Karena dia hanya naib dari muzaki, mewakili muzaki saja. Nah, sahnya zakat itu ketika sudah diberikan kepada yang berhak. Nah, ini bedanya. Yang beda kedua, ini yang sering kita lakukan. Ya entah itu di masjid NU atau non-NU atau lembaga NU atau non-NU. Kalau amil syar'i berhak mengambil sebagian zakat untuk operasional. Ini, lazisnu bisa mengambil itu sebagian untuk operasional. Berapa?
Kalau zakat itu 12,5%, 100/8. Karena 8 asnaf itu, karena pembagian zakat itu diberikan kepada 8 asnaf, termasuk amil. Nah, yang bukan amil ini tidak berhak mengambil sebagian zakat. Ini masih terjadi di masjid-masjid, baik NU ataupun NU, ketika pembagian zakat fitrah, ya, dia mengumpulkan zakat fitrah, kemudian yang bertugas untuk zakat fitrah ini diberikan sebagian zakat. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, dusone ya apa? Ya wis, sampean sing ngerti saiki. Jadi dusone tidak tanggung saya, jadi tanggung panjenengan semua karena panjenengan sudah tahu. Gitu kan? Nah, kemudian yang berhak mendapat bagian zakat atas nama amil yaitu mustahik, tidak berhak mendapatkan bagian zakat atas nama amil, itu juga tidak boleh. Oke, next. Ini tadi sudah. Nah, ini prosedur pengangkatan. Jadi pengangkatan amil itu enggak gampang Bapak Ibu. Enggak gampang. Ini termaktub dalam kitab Ahkamus Sultaniyah. Bahwa pengangkatan amil itu dilakukan dengan lafaz-lafaz yang mengesahkan wilayah kekuasaan amil. Nah ini. Kemudian yang kedua, pemimpin tertinggi negara atau pejabat pembantunya mengetahui bahwa calon amil zakat memenuhi syarat diangkat sebagai amil zakat. Lah, maka pemerintah nggak mungkin kepala negara tahu satu-satu, nggak mungkin. Maka di dalam peraturan perundang-undangan, di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 diserahkan kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama mempunyai wakil yang disebut dengan Kantor Perwakilan Kementerian Agama atau Kakanwil, baik itu Jawa Timur maupun kabupaten kota. Kemudian disebutkan tugasnya menangani urusan zakat, disebutkan wilayah kerjanya, diangkat secara langsung atau tidak langsung. Nah, kalau kita mengangkat langsung, Pak Isno ini harus ke Jakarta. Tapi karena kita ini wilayahnya besar, dari Sabang sampai Merauke itu perlu waktu 7 jam pesawat. Ya, kenapa saya tahu? Katanya sih, saya belum pernah nyampe Aceh ke Merauke, nggak pernah. 7 jam katanya pesawat itu. Setengah perjalanan menuju Saudi. Kalau Saudi itu 9 jam. Kemudian calon amil mengetahui bahwa orang yang mengangkatnya berhak mengangkatnya, telah mengangkatnya dan berhak mendelegasikan tugasnya dalam urusan zakat. Ini banyak sekali. Jadi kewilayahan harus tahu wilayah Lazisnu MWC mana, ya berarti ruang lingkupnya di situ. Lazisnu PCNU Kabupaten Mojokerto berarti ruang lingkupnya di situ. Ya. Oke, next, nanti bisa dibaca. Kemudian ini syaratnya. Tadi saya sudah diskusi panjang dengan Pak Sek, ya, yang juga merangkap sebagai kepala cabang, bahwa Lazisnu itu di dalam kitab Mughni Muhtaj itu sudah menyebutkan. Jadi Lazisnu itu ada 2 kamar. 1 kamar pengurus, 1 kamar manajemen. Apa dasarnya? Dasarnya ini. Jadi Lazisnu itu kalau pengurus itu bisa disebut dengan amil tahwid atau pengatur kebijakan. Yang kedua amil tanfid atau pelaksana. Ya. Nah ini dasar dari adanya manajemen. Dasar dari adanya manajemen. Karena Lazisnu itu kerjaannya day to day Bapak Ibu. Per hari. Bukan seperti falakiyah. Falakiyah itu kerjaannya apa? Nginceng bulan. Bukan bulan dalam istrinya ya. Tapi bulan yang ada di langit. Lek nginceng bulan nang istrinya itu iskasa diinceng isteko dewe biasanya ya kan. Yang disebut dengan datang bulan. Nah ini ya. Jadi Lazisnu itu day to day. Beda dengan LPBI kebencanaan. Dia mungkin kerja saat bencana. Kemudian apa lagi? Ya banyak hal lah. Jadi Lazisnu ini pekerjaannya tidak mudah. Sulit. Maka harus ada li khidmatina jam'iyati Nahdlatul Ulama. Khidmat kita untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tidak bisa main-main, gitu kan? Nah, dari mana amil tanfid ini? Amil tanfid ini ditunjuk langsung oleh ketua dan sekretaris Lazisnu pengurus. Apakah mereka mendapatkan amil? Iya. Jadi jangan kemudian orang itu disuruh kerja atau ae.
tapi juga perlu difikirkan urusan perut. Nah, di lazisnu itu boleh mengambil sebagian harta, sebagian zakat untuk operasional, sebagian untuk amil. Nah ini, dari sini gajinya. Ya, oke, next. Kalau kita bicara zakat, maka zakat ini ada dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan dimensi sosial. Lah, seperti saya misalkan, seperti Pak Sek. Pak Sek ini kan merangkap. Nggak tahu nanti Pak Sek ini minta bayaran berapa ke Pak Isno nanti kira-kira gitu kan. Nah, kalau kita tahu ACT itu dulu, ini live apa enggak ini? Buatan, oke. ACT dulu itu gaji direkturnya itu berapa? 62 juta per bulan itu, plus mobil Alphard sebagai operasionalnya. Lah lazisnu baru penyerahan mobil operasional bentuknya apa? Alphard. Kenapa bentuk mobilnya barusan? Avanza. Nah, Avanza, ya kan? Ya memang kita khidmatnya. Saya juga sama, saya di lazisnu pengurus sebagai sekretaris, dan di manajemen sebagai direktur wilayah yang memandu manajemen. Apakah saya digaji? Saya sudah komitmen tidak digaji. Nah, nggak tahu nanti Pak Sek mau digaji apa enggak ya. Saya komitmen tidak digaji. Karena apa? Ketika itu ketua saya mengatakan begini, awakmu tak dadino direktur. Jauh gaji piro? Belum saya jawab sudah langsung diginikan. Pilih digaji aku apa digaji pangeran? Pilih digaji lazisnu apa digaji pangeran? Wah, digaji pangeran ya apa konsepnya? Konsepnya min haitsula yahtasib. Hanya itu saja. Sehingga saya pengurus lazisnu yang merangkap direktur digaji lillahi ta'ala. Nah itu. Ya tapi serba kecukupan. Ya alhamdulillah punya rumah. Itu kan. Tapi rumahnya masih satu. Istrinya masih satu, gitu kan. Nah ini Pak Jetis ini mancing-mancing ini nanti. Nah, ketika kita bicara zakat, maka dimensi sosial dan dimensi agama itu sangat kuat. Ibadah, dimensi ibadah dan sosial sangat kuat. Terutama soal sosial. Karena apa Bapak Ibu? Ngapunten. Lazisnu itu baru ada dan baru bergerak sejak 2015 pasca adanya PKPNU. Ini tidak bisa dipungkiri. Ya. Lazisnu itu lahir sejak lama, 2004. Ada yang mengatakan 94 karena berdasarkan Muktamar Cipasung. Ada yang mengatakan 2004 berdasarkan Muktamar Donohudan Solo. Ya. 2015 ini Lazisnu sudah mulai bergerak dengan adanya PKPNU. Gitu kan? Nggih, monggo Kiai. Monggo. Kenapa? Karena di situ ada kemandirian organisasi. Dulu Bapak Ibu, dulu NU itu ketika ada orang meninggal, NU itu hanya datang tahlilan saja. Kan gak keren. Ya memang tugasnya NU kan tahlilan. Nah, tapi ketika adanya lazisnu tahun 2016 itu sudah bergerak dengan kemandirian NU. Lazisnu itu ketika ada orang meninggal gagah dengan membawa air minum misalkan. Tidak hanya tahlilan tapi gagah membawa sesuatu untuk sahibul musibah. Tidak hanya air misalkan di situ ada beras 5 kilo, ada apapun lah ya, yang untuk sahibul musibah. Nah ini kerennya di situ. Kalau NU tidak ada lazisnu, ya mungkin sampai hari ini NU itu hanya tahlilan saja. Karena NU itu Bapak Ibu didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari ada 2 tujuan. Yang pertama adalah diniyah, keagamaan, yang kedua adalah ijtimaiyah, yaitu kesosialan. Kalau soal agama, saya hakul yakin NU sudah selesai. Ketika ada Wahabi masuk dengan Aswaja Center sudah di Carter. Gitu kan? Tapi ketika ada orang jemaah tabligh yang datang ke masjid-masjid, yang awalnya 1-2 orang
masak nang masjid dan sebagainya, kemudian disuntiklah dana dari luar untuk masyarakat sekitar yang fakir miskin, lalu diajak, mulai sholat tak kayak duit 50.000, ayo sholat. Sholat 50.000, lama-kelama didoktrin di situ NU-nya hilang. Ini bahayanya kalau Lazisnu tidak mengambil kiprah sebagai organisasi ijtimaiyah, kesosialan. Nah, ini bahayanya. Kalau soal hati, soal akidah, insya Allah NU selesai. Tapi kalau soal perut, ya, dikasih beras, dikasih minyak dan sebagainya untuk datang, lalu didoktrin di situ, lama-kelamaan akan hilang. Ini yang bahaya. Oke, next. Ini doa serah terima zakat ya, dari pemberi dan penerima. Ini harus hafal ini, ya, terutama ketua ini. Ya. Ojo sampai wong zakat teko, wis Pak, sampun nggih, kwitansi nggih pun mulih. Boten. Harus ini, orang zakat harus dibacakan ini. Ajrakallahu fi ma ataita ila akhirih. Next. Nah, sekarang hukum negaranya. Tadi janji saya ya. Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Next. Ini adalah salinan pemerintah, salinan undang-undang nomor 23 tahun 2011, kemudian diatur dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Next. Ini bentuk undang-undangnya, ini adalah keputusannya. Next. Ini nomornya 89 tahun 2022, yang memberikan SK adalah Kementerian Agama ya, kepada Lazisnu dengan nomor 89 tahun 2022. Next. Ini adalah peraturan pasal 59 peraturan pemerintah nomor 14 bahwa las itu ada 3. Ada las nasional, ada las provinsi, ada las kabupaten. Kalau nasional itu dapat izin dari Kementerian Agama, provinsi dapat izin dari Dirjen Bidang Zakat atau Dirjen Bimas Islam, kemudian las kabupaten mendapatkan dari Kepala Kanwil Kemenak Provinsi. Lah Lazisnu di mana? Lazisnu menjadi las skala nasional. Jadi tidak perlu panjenengan minta ke mana? Kanwil Kemenak, tidak perlu. Ya. Atau minta ke KUA, itu tidak perlu juga. Next. Ini adalah SK yang dimiliki oleh Lazisnu PW, ini model lama. Tulisannya yang SK dari Lazisnu Pusat itu. Ini SK dari PWNU, SK dari Lazisnu Pusat, dan SK dari Kanwil Kemenak. Jadi Lazisnu PW itu punya 3 SK. Ya. Yang tidak dipunyai oleh PC. PC hanya 2. Kalau Lazisnu PW itu mendapatkan 3. Yang terakhir itu adalah SK dari Kementerian Agama yang bersifat adalah perwakilan. Jadi Lazisnu Jawa Timur itu perwakilan dari pusat. Next. Ini adalah sanksi amil ya, perorangan. Next. Lah ini yang bisa saya sampaikan. Tadi saya sampaikan, ketika ada Lazisnu yang menyalahgunakan dana zakat, maka dapat kurungan atau denda yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan zakat. Ini bahaya, Pak. Saya pernah menangani kasus 1, Lazisnu PC. Ya. Lazisnu PC ini ada 1 yang menyalahgunakan dana zakatnya. Kemudian saya diminta untuk melakukan langkah-langkah taktis untuk itu. Kemudian saya panggil pengurus Lazisnunya, sekretaris bendaharanya saya panggil, ketuanya saya panggil tidak datang. Kemudian saya sampaikan, berani buka enggak kasus ini? Berani. Buktinya ada? Ada. Pengeluarannya ada, kwitansinya ada dan sebagainya. Di situ ada penyalahgunaan. Oke. Saya datang, sampaikan juga kepada Lazisnu setempat itu, PCNU itu, kemudian apa yang terjadi, saya sampaikan. Dan bahkan ini, salah satu wakil ketuanya itu mengatakan begini, ayo siap kita di pengadilan aja. Oh jangan, kok sih? Lek sampai ke pengadilan, ini nanti bisa merusak citra Lazisnu se-Indonesia. Kita harus melakukan langkah-langkah yang tidak ke pengadilan. Akhirnya, saya matur ke ketua PCNU, Rois Surya, saya matur dengan beberapa bukti, alhasil ketuanya dipecat. Ini ada. Dan dipecat itu membawa dana ya untuk sangu haji.
Kebetulan ketuane kate budal haji, mungkin gak duwe sangu, ana duit Lazisnu nganggur, digawa neng Mekah. Ini berita ini sampai ke PB, padahal bukan saya yang menyampaikan. Ada orang lain yang menyampaikan ke PB, kemudian PB telepon saya, betul nggak itu seperti itu? Nggih, itu betul apa adanya. Segera diproses, siap, sudah kita proses. Akhirnya dipecat dan diminta untuk mengembalikan dalam surat tanda pernyataan. Kalau tidak dikembalikan sampai masa periode PCNU, ini mungkin akan naik ke meja hijau. Sampai hari ini saya juga belum tahu. Kenapa? Karena ada undang-undangnya. Coba dibaca pada pasal mana ini? 37. Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan. 38. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil. Oh ya, 37, sorry. Ya, 37 ya. Sorry, keapal Pak. Ya, karena ngene-ngene guys, tak perlu. Tapi ini tetap saya sampaikan. Melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan atau mengalihkan zakat, infak dan sedekah dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Nah, pidananya mana? Pasal 40. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana pasal 37 dipidana kurungan 5 tahun dan denda 500 juta. Ini ada. Nah, maka Mojokerto jangan sampai seperti itu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian pada pasal 38 setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat berwenang. Ini kerap kali dilakukan di masjid-masjid NU, dilakukan di lembaga-lembaga ma'arif. Nah ini Pak Sek ini juga termasuk mantan sekretaris ma'arif gitu kan. Nah, pasti tahu bahwa zakat fitrah kudu nang sekolah. Nah, misalkan. Padahal lembaganya belum amil misalkan Pak Sek guyang-guyang. Nyoto enggak? Begitu Pak Sek ya? Ya. Gitu. Nah, apa dendanya? Dendanya itu 1 tahun kurungan atau denda 50 juta. Ini sudah jelas. Ini sudah jelas. Makanya perlu adanya transparan. Mantap yang tadi disampaikan ketua itu kurang 1 ketua. Transparan yang belum. Jadi kita harus transparan. Jangan kemudian dana zakat itu disimpan sendiri atau untuk kepentingan lembaganya sendiri. Nah ini juga termasuk pada pasal 37. Mentang-mentang dia penguasa di Lazisnu, semuanya diarahkan ke satu lembaga. Yang ditelisik ternyata lembaganya itu milik pribadi. Nah ini tidak boleh juga. Oke, next. Ini dalam perkumnya, next. Ini ada strukturnya. Lazisnu, pengurus Lazisnu itu ada Lazisnu PB, PW, PC. Di dalam perkum itu tidak ada lembaga di tingkat MWC. Nah, ini sering kali saya sampaikan, tapi ya belum banyak yang menerima. Ya, jadi Lazisnu di tingkat MWC dan ranting itu tidak ada Lazisnu karena perkumnya mengatakan lembaga itu berhenti di PCNU. Di PCNU. Nah, sehingga strukturnya untuk mensiasati itu Lazisnu di tingkat MWC dan ranting disebut dengan UPZIS, unit pengumpul. Tapi kalau PC itu disebut dengan P-nya itu pengelola. Beda Pak, pengelola dengan pengumpul beda. Lek pengumpul itu mengumpulkan saja, kalau pengelola itu mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan. Nah ini banyak yang tidak menerima MWC itu. Ya, enggak tahu di Mojokerto. Nah, tapi ini tidak kemudian saya paksakan, karena saya tahu di bawah itu bagaimana. Karena jelek-jelek begini saya ketua anak ranting NU Perumahan. Nah, ketua anak ranting NU Perumahan. Ya saya ngerti Pak, kondisi di bawah itu saya tahu. Ono sing ngomong, mosok kene sing ngumpulno sing enak PC. Sing ngumpulno dhuwit teko ngisor disetorno nang PC. Nah ini. Jadi PC ku nrimo dadi. Banyak yang begitu. Ya tapi karena kita ini organisasi ya harus patuh dengan peraturan yang ada.
Kalau nggak patuh ya minimal jangan memberontak. Ya sudah diem aja, pura-pura nggak ngerti. Ya. Tapi aku sih ngerti Pak, lah sampai ngerti kan? Nah, monggo nanti dirembuk dengan Pak Isno. API kaya opo. Nah, kira-kira begitu. Ya. Tapi apakah ada yang di Jawa Timur yang melakukan ini? Ada. Kabupaten Malang itu sudah melakukan pilot project untuk 3 MWC. Semuanya disetor ke Malang. Ada. Jadi gerakan koin NU di bawah itu semuanya 100% disetor ke PC. Dan PC di situ menyiapkan sistem dan menyiapkan peraturan-peraturan yang kemudian dilaksanakan oleh tingkat MWC. Lah saya dengar Pak Isno katanya akan membuat aplikasi. Ini keren. Jadi semua juru pungut koin di tingkat ranting maupun MWC semuanya langsung transfer ke rekening PC. Ketika nanti ranting dan MWC ini punya hajat atau punya program, tinggal meminta ke PC dengan mengajukan surat permohonan. Bukan proposal, surat permohonan. Ditulis misalkan programnya apa, kebutuhannya berapa. Tulis. Kenapa ini dilakukan Bapak Ibu? Karena ini supaya MWC tidak ribet laporan keuangan. Laporan keuangan itu luwet minta ampun. Mana Mbak Reni yang biasanya laporan keuangan? Coba panggil Mbak Reni itu. Betapa susahnya nagih neng MWC. Saya juga pengen tahu karena Pak PW juga susah Pak nagih neng PC itu Pak. Sudah dikasih deadline tanggal sekian, molore 3 dino. Kadang sampai 1 minggu. Padahal kita ini dituntut untuk melaporkan karena kita mengelola uangnya umat. Itu, ya. Clear ya? Dan jadi kalau semua dana itu disetorkan ke PC, otomatis panjenengan tidak perlu laporan karena PC sudah dapat datanya. Tinggal saya nutui PC saja. Lah sekarang saya nutui PC alasan MWC gurung ngumpul Pak Sek. MWC tagih ranting gurung ngumpul Pak Sek. Nah, ini kan problemnya di situ. Padahal melaporkan tok loh Bapak Ibu. Uang eli minta ampun. Teko uangnya nang kene iki coba. Coba MWC ayo coba. Ada enggak MWC yang laporan-laporan telat itu? Ya. Kabeh. Allah Karim. Nah, ini nanti solusinya dari Pak Isno nanti. Ada aplikasi bagus. Saya akan mendukung. Karena Sidoarjo kemarin juga sudah izin kepada kami untuk mengadakan itu. Kami izinkan silakan nanti kalau bagus nanti akan kita kelola se-Jawa Timur. Nah nanti lomba-lomba antara Sidoarjo kalau Mojokerto ini Dian Singapi. Ya. Nanti kalau misalkan Mojokerto ini bisa di bagus, saya sebagai orang Mojokerto akan memprioritaskan Mojokerto harus dipakai sistemnya. Nah itu Pak. Ojo tepuk tangan sih Pak. Ya, tepuk tangan saya kok wes lemes pasan. Ya. Ya kenapa? Karena gini, saya dulu juga pernah fastabikul khairat dengan ketua. Ketua saya itu asli Lamongan, saya asli Bangkalan. Ya. Lamongan dan Bangkalan ini sama-sama tidak jalan lah isunya. Ya. Akhirnya saya berlomba-lomba dengan ketua untuk menghidupkan lajnu masing-masing di daerahnya masing-masing. Alhamdulillah saya menang. Bangkalan hadir, Bangkalan ada dan bergerak. Karena saya langsung sowan ketua PCNU-nya. Alasan ketua langsung gini, loh omongan saya ke Mojokerto, duduk Bangkalan. Lah Mojokerto waktu itu jalan, tapi jalannya tidak searah dengan PW. Ini perlu saya sampaikan, tidak masalah. Enggak searah seperti apa? Sederhana aja, seragam. Sederhana aja, seragam. Iku wis gak searah. Nah? Ya tadi kata ketua Lazis mantan ketua tadi itu loh Pak kata Pak Rofiq tadi itu harus berkorban. Dipikir aku seragam iki yo gak tuku Pak 200. Loh iya, beli sendiri-sendiri. Nah, ya maka nanti tagline-nya 2025 Lazisnu PCNU ganti seragam. Nah, ketua, monggo. Ya, terserah diapakan ini seragamnya ya kan? Saya ditantang nih. Cinta dinantang nih, terulan ta? Nah? Oh. Oke, next. Ini legalitas Lazis PC, ini nanti dibaca sendiri, ya kan? Nanti dibaca sendirilah, saya tidak perlu baca ini. Next, terus.
Lah, ini adalah logo Lazisnu. Logonya Lazisnu itu ada NU Care Lazisnu. Nomor ini ndak usah ditulis. Kalau ditulis nanti setiap tahun ganti seragam. Karena setiap 5 tahun izin operasionalnya akan berbeda, ganti. Oke ya, clear ya di sini ya. Bukan logo seperti ini. Ini saya masih temui Pak di ranting ini. Logo ini masih ada apa enggak di ranting? Ada apa enggak? Yang MWC ada? Ada juga MWC. Nah, ayo didelok seragamnya dewe-dewe. Masih lama itu? Oh iya. Ya. Yes. Bapak Ibu, kenapa kita harus seragam? Ya. Karena Lazisnu ini las nasional. Jadi mulai dari pusat sampai ke bawah itu harus sama semuanya. Oke ya? Oke. Wes. Kenapa kita harus perlu membranding logo tadi itu? Karena ini adalah tujuannya ekspansi eksternal. Kalau jenengan lihat di Google, jenengan buka di Google, ketik Lazisnu. Pasti Mbak Google akan memverifikasi yang Anda maksud Lazismu. Itu ada. Coba nggak percaya sekarang aja dilihat Google. Ketik Lazisnu, pasti Google akan memverifikasi, menanyakan apakah yang Anda maksud Lazismu. Karena kita sadar bahwa NU lahir lebih akhir daripada Muhammadiyah. Muhammadiyah itu 1912, NU 1926. Jadi wajar kita kalah dengan kakak tua kita. Soal branding, tapi kalau soal kekompakan dan semuanya enggak boleh kalah, Pak. Fastabiqul khairat harus kita lakukan. Oke ya. Ini adalah penyebutannya. Logo itu ada penyebutannya begini. NU Care Lazisnu PWNU Jawa Timur, PCNU, MWCNU, PRNU. Bukan lagi menyebutkan kabupaten kota. Kalau dulu itu NU Care Lazisnu Provinsi Jawa Timur, NU Care Lazisnu Kabupaten Mojokerto, tanpa ada PCNU. Karena kenapa? Karena kasihan yang nggak punya PCNU. Seperti contoh, mana ini? Kencong. Kencong ini masuk Jember, dia nggak punya PCNU. Nah, terus masuk NU Care Lazisnu Kabupaten Kencong, ya kan nggak ada. Babat, Lamongan, ada nggak MWC di sini? Ada satu kecamatan ada 2 MWC. Nggak ada. Desa ada nggak? Satu desa dua ranting? Nggak ada. Oh ya wes aman berarti Mojokerto. Oke, next. Ini suratnya, kop surat seperti ini, ya. Nah, monggo nanti di copy, kop suratnya seperti ini. Ini surat edaran dari NU Care Lazisnu PWN Jawa Timur nomor 635/A/SE/Lazisnu Jatim /1 2023. Ini kita putuskan dari tahun 2023. Next. Ini stempelnya. Jadi stempel yang dulu, yang oval, itu sudah tidak berlaku. Stempelnya bundar. Ya. Ini beda-beda memang. Saya ketika tahun 2019 jadi sekretaris Lazisnu itu, ketika saya mendapatkan surat, stempelnya bedo, kop suratnya bedo kabeh. Katanya Lazisnu ini adalah las nasional, semuanya tapi beda. Ya. Next. Termasuk seragamnya. Ini seragam ya sudah diputuskan dalam Rakernas. PW juga sama Bapak Ibu. Ini baru ganti saya ini. Ini yang baru ini. Ya. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya gerakan berzakat nggak ono. Ya. Merah putihnya sudah dipisah antara NU. Ya, NU di sini, merah putih di sini. Nah. Untung nggak seragaman. Oke ya, ini seragamnya beda. Makanya saya sengaja menggunakan seragam hadir di Lazisnu Mojokerto ini karena saya sendiri pun rodok wangel ngandani. Ya, padahal sudah ada aturannya. Entah nggak mau tahu atau entah nggak tahu. Tidak tahu, ya alhamdulillah kalau tidak tahu. Saya khawatirnya tahu tapi tidak mau tahu.
Tapi alhamdulillah tidak tahu. Lah, nanti saya tetap lihat, terutama MWC Jetis ini. Ya. Terutama MWC Jetis saya lihat nanti, ya. Ya karena rumah saya di Jetis. Seragamnya kudu kok ngene, Pak Ketua, ya. Nanti anggarannya bagaimana monggo dirembuk. Ya. Nah, lek gak ngono njaluk nang ketua kabupaten. Oke, next ini adalah sorry Mas. Balik. Ini adalah dinas harian atau PDH. Ya, dinas harian. Next, ini dinas lapangan, PDL. Ada dua. Nah, karena begini, kalau putih ini dibawa ke lapangan, cepet kotor. Makanya dibuat dua. Lah, biasanya ini dipakai oleh tim manajemen. Jadi saya sebagai pengurus dan manajemen dapat dua seragam. Beli dua seragam. Putih dan hijau. Ya. Ya kalau nggak percaya silakan diceklah keuangan di PW. Apakah saya beli atau saya dapat gitu kan. Nah ini ya. Nah nanti Pak Sek bisa minta dua Pak Sek. Ya. Karena Pak Sek ini kepala cabang ya kan. Oke. Nah ini ada rompi. Rompinya seperti ini. Ya. Tulisannya NU Peduli Kemanusiaan, NU Care Lazisnu Kabupaten Mojokerto. MWC mana? Gitu ya. Rompinya seperti ini. Ada kerahnya juga. Nah ini perlu. Sebab kenapa ini perlu? Karena ojo sampai panjenengan jupuk koin, jupuk kaleng, ya, gak seragaman, kaosan oblong, sarungi cingkrang, sandal jepit, koploke miring ini. Iki wis gak keren belas. Ya. Harus keren Lazisnu itu. Ya. Oke, next. Keren itu gak harus ganteng ya. Nah ini adalah instruksi dari Ketum PBNU. Lazisnu, saya minta supaya Lazisnu dari tingkat PBNU sampai PCNU nanti dibangun menjadi satu struktur yang disebut dengan koheren. Mungkin panjenengan sudah tahu. Apa itu koheren? Koheren itu kepaduan, jadi harus padu. Satu sama lain. Justru PW ini nggak punya kopiah yang ada logonya Lazisnu itu. Nah, itu udah Pak Alim itu. Kita nggak punya begitu-begitu itu. Nah, makanya keren Mojokerto itu. Semangatnya itu luar biasa. Semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan setelah Madrasah Amil ini semangatnya terus semangat luar biasa dan mengikuti peraturan yang ada. Oke ya. Kok takbir. Kemudian keutuhan. Lazisnu itu harus utuh, harus kompak, kerapian, kesinambungan. Lazisnu itu harus rapi. Saya juga bangga dengan ibu-ibu Lazisnu itu. Kudunge loh Pak, ono logo Lazisnu nih. Nah, kan? Ini enggak ada di cabang lain itu enggak ada. Enggak ada. Lazisnu Mojokerto ini serius ini. Ya. Saya lihat Lazisnu di se-Jawa Timur itu enggak ada kudunge sing ono logoe Lazisnu. Hanya ibu-ibu Lazisnu Kabupaten Mojokerto. Nah, top ini, mantap Bu, teruskan Bu. Ya. Nah, sip Pak. Apa yang disebut dengan koheren ini adalah otak-atik matuknya Ketua Lazisnu PW. Koheren itu singkatan dari kompak, hebat dan keren. Jadi Lazisnu itu harus kompak. Enggak boleh menyalah-nyalahkan, enggak boleh. Harus kompak. Harus saling mengingatkan. Hebat Lazisnu harus hebat. Nah ini saya cerita ini. Baru kemarin Lazisnu PB itu mengadakan audit eksternal. Supaya Lazisnu semua di Indonesia ini mendapatkan WTP. Wajar tanpa pengecualian. Itu diaudit keuangannya. Mulai dari PW sampai PC. Lah dilalah Lazisnu PCNU mendapatkan ditunjuk oleh Lazisnu PB untuk dilakukan audit. Nah, itu. Ketua kemarin tuh saya, yo opo iki? Yo dilakukan ketua gitu. Ya takok nang keuangan, siap ora ketua keuangan. Nah, ini Mbak Reni guyang guyu. Siap ora itu Mbak Reni itu. Ya kan? Nah, ini tantangan ini. Itu sebuah, tapi ketua tadi menyampaikan, ini sebuah kesempatan emas bagi Mojokerto untuk melayani audit eksternal. Oh iya harus itu, nanti saya bantu. Nanti saya bantu dalam hitung-hitungannya. Nah,
Nah ini adalah kesempatan yang luar biasa, tidak boleh dilewatkan. Oke ya. Keren, Lajnu harus keren. Harus tampilannya keren. Saya pakai sarung, biasanya saya pakai celana, pakai sepatu. Saya pakai sarung karena ini hari santri momentumnya. Sehingga saya harus pakai sarung. Tenang saja, saya tetap pakai celana dalam kok. Oke, ini standar pengelolaan keuangan. Koheren. Standar koheren itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah legalitas. Legalitas semuanya harus koheren, ya. Jangan sampai MWCNU legalitasnya tidak ada dan legalitasnya harus 2 tahun masa berlakunya, bukan 5 tahun. Itu SK Amilnya karena diperbarui setiap 2 tahun sekali, sama dengan halnya Lajnu PC. Yang kedua administrasi, keuangan dan sebagainya, administrasi persuratan ini harus koheren, harus sama dengan yang ada di Lajnu PB dan PW. Kemudian standar pengelolaan keuangan ini harus sama. Standar pengelolaan keuangan itu kita sudah ada SOP, standar operasional prosedural, manajemen keuangan sudah ada, ya. Kemudian program ini sudah harus, programnya harus ada. Standarnya harus mengikuti yang ada. Laporan keuangan ini adalah konsolidasi laporan keuangan se-Jawa Timur. Next. Waktunya sampai kapan ini saya ini? Oke. Nah, 5 pilar program ini tidak boleh lepas dari 5 pilar program ini Bapak Ibu. Ya. Dan harus proporsionalnya harus ada. Ojo timpang tindih. Yang pertama, NUKER berdaya itu disebut dengan bidang ekonomi. 25% porsinya dari keuangan yang kita dapat. Ya. Kemudian NUKER cerdas pendidikan 25% dari yang kita dapat. Kemudian NUKER sehat 20% dari yang kita dapat. NUKER hijau peduli lingkungan atau bencana 20%. NUKER damai 10%. Pun. Ya. Ini program harus proporsional pembagiannya. Ojo kemudian fokus pada satu bidang, sebutlah yatim misalkan. Mojokerto ini nyun sewu, saya sebenarnya bangga, tapi yo rodok piye ngono. Programnya apa? Yatim. Programnya apa? Yatim. Iya, bagus. Tapi ojo yatim tok iki lho ono. Sik Pak, ojo diganti sik Pak. Cek dimentelengi. Nah ini loh. Ini yang harus dilakukan. Lajnu PB itu sudah memberikan instruksi kepada PW untuk menyampaikan ke PC dan semua di tingkat bawah bahwa Lajnu sudah harus programnya zakat produktif atau infak produktif. Bukan hanya konsumtif. Kenapa? Karena kita kalau konsumtif itu enggak membekas. Tidak membekas. Jenengan ada janda, misalkan ini. Janda itu produktif, ya diproduktifkan. Nah, gitu. Produktif itu bukan dinikahi loh ya. Bukan dinikahi, tapi apa? Diberikan modal usaha, dibuat pelatihan agar janda ini atau fakir miskin ini meningkat the next level, yang awalnya mustahik menjadi muzaki. Yang awalnya tangan di bawah menjadi tangan di atas. Kalau hanya dikasih sembako setiap bulan, saya hakul yakin 1 bulan habis sembako itu. Dan itu akan memanjakan mustahik kita. Ingat, Indonesia itu masyarakatnya ngaku-ngakuan. Terutama ngaku miskin. Padahal omane api loh, saya oleh BLT. Kata kan? Kata. Peda motor loro ngaku miskin. Nah, Lajnu tidak boleh begitu. Harus betul-betul dilihat. Makanya nanti saya akan kasih form survei. Ya. Nanti ketua, ketika ada orang yang mengajukan bantuan, harus ada standarnya. Itu ada form survei namanya. Survei kelayakan mustahik. Kalau nilainya di atas rata-rata, berarti dia tidak wajib dibantu. Kalau di bawah, maka dia wajib dibantu. Nah itu harus ada indikatornya. Ojo kemudian karena kolegai, karena saudaranya, koyok Pak Lurah ae.
Lek Pak Lurah kan dolore, tonggoe, sing cedek dikei. Nah, ini jangan, lazis nggak boleh begitu. Harus ada standar indikator penilaian untuk penerimaan munfik, penerimaan zakat ataupun infak. Ya. Nah ini, jadi jangan sampai Lazisnu Mojokerto saya titip, betul-betul saya titip bahwa gunakan haknya sebagai pengelola amil untuk pendayagunaan atau produktivitas. Ketika ada mustahik yang sudah tua, rentan dan sebagainya tidak bisa apa-apa, tidak apa-apa, dikasih sembako, dibantu, tidak masalah. Tapi lihat mustahik si enom, si umuri 40, si gagah, kan? Jangan dikasih sembako, dikasih, Pak, tak bantu, apa bentuknya? Modal usaha, sampai butuh berapa? 1 juta, kita kasih 1 juta. Sampai mau jualan di mana? Saya mau jualan di sini, butuh rombong, kasih rombong. Gitu Pak, gagal Lazisnu itu. Kalau cuma 1 bulan sembako yang harganya 100 ribu, 200 ribu, dia akan selamanya menjadi begini. Tidak begini. Oke ya, clear ya. Ini adalah fokusnya program 5 pilar Lazisnu. Nanti ketua bisa merumuskan ini. Oke, next. Ini adalah petunjuk teknis koinisasi. Ya, ini nanti kalau koinisasi kita bicara khusus lah, jangan di forum ini. Ya. Nanti kalau koinisasi kita bicara khusus. Apa manfaatnya koin dan sebagainya itu nanti kita akan bicara khusus. Yang jelas koin itu ada prosentasenya. Ya, prosentase ini bisa dilakukan Bapak Ibu. Harus dilakukan. Itu bagi saya yang mengatasnamakan Pak Isno lah kira-kira begitu. Harus dilakukan. Kenapa? Karena koin ini sumber dari gerakan kita. Koin itu bukan hanya kota infak artinya, tapi konsolidasi internal. Prosentasenya lebih besar dikelola oleh ranting, kemudian kecamatan 15%, PC 8%, PW 1,5%, PB 0,5%. Alhamdulillah dari 44 cabang se-Jawa Timur, hanya 3 cabang yang setor ke PW dan ke PB. Hanya 3 cabang, Illa Mojokerto. Illa Mojokerto. Apakah kemudian kita akan pilih kasih? Boten. Mojokerto itu berapa kali sudah saya kasih program dari PW, meskipun nggak setor, nggak masalah. Jadi MWC itu sekarang mindsetnya harus diubah. Sesuatu yang naik ke atas itu pasti jatuh. Itu gratifikasi bumi. Kalau uang itu disetorkan ke atas, bukan kemudian enak PC oleh 8% setiap pengumpulan. Boten. Karena ini adalah konsolidasi internal. Ya, konsolidasi internal. Dan uang itu pun akan kembali ke ranting masing-masing. Maka saya pesan pada Ketua Lazisnu PC, nanti kalau ada program dari PW atau dari PB, libatkan ranting dan MWC. Jangan abaikan mereka, karena mereka ini adalah muharrik filantropi yang kafah. Ya. Yang kafah. Sesungguhnya kan yang bergerak itu kan di bawah. Kata Yai Miftah Rois Am itu, ranting itu ujung tombok dan ujung tombak. Ujung tombak dan ujung tombok. Neng ranting itu Pak, nggak ada Pak, bantuan toko pemerintah nggak ada. Semua urunan. Saya juga termasuk kena urunan, gitu kan? Karena saya pengurus anak ranting, ketua anak ranting. Sehingga ketika ranting saya ada iuran, ada kegiatan, ya kita ngasih. Nah, tapi di PC, di PW kayak saya di PW ongkang-ongkong Pak. Ono program bantuan dari pemerintah dapat, dana hibah, dana jasmah dan sebagainya. Itu bisa. Nah, tapi libatkan MWC dan ranting dalam semua program. Terutama program-program yang 5 pilar tadi dengan mengusung konsep kemandirian koin dengan persentase seperti ini. Apakah bisa? Pasti bisa. Kalau kita mau mencoba. Oke ya, next. Ini keputusan rapat Rakorwil ini sudah menjelaskan bahwa Lazisnu itu harus ketaatannya kepada Syuriah dan Tanfidiyah. Memiliki 2 tugas, sebagai amil dan sebagai lembaga. Oke, next. Ini grafis penerimaan. Ini tahun 2023, belum saya update. Ini di PW. PW itu Pak,
1 tahunnya itu ditarget sama ketua. Saya ini ditarget perolehannya. Di tahun 2023 saya ditarget waktu itu 15 miliar. Alhamdulillah dapat 25 miliar. Tahun 2014 saya ditarget 20 miliar, alhamdulillah dapat 21 miliar. Tahun 2025 ini saya ditarget mencapai angka 25 miliar. Sekarang masih proses untuk mencapai angka itu. Jadi harus ada target. Ya zamannya profesional. Ya, 3 angger kala-kala ono kala-kala mboten. Emang harus profesional. Nah, maka nanti ketua rapat kerja dengan Lajnah internal PC mentarget Pak Sek yang sebagai kepala cabang. Nah, kira-kira. Tahun 2026 atau tahun ya ini 2026 lah ya. Itu ditarget. Perolehannya berapa dari mana saja. Nah, sehingga nanti ketika ada target itu untuk operasional bisa digambar, bisa terbayang. PW itu Pak, ada 5 orang yang bekerja di PW. Semuanya digaji dengan standar gaji Surabaya. Ya. Setiap bulan saya itu harus mendapatkan uang sekitar 60 juta untuk menggaji mereka. Berarti kalau 10% 60 juta berarti per bulan berapa? Piro kira-kira? Hah? 600 juta. Setiap bulan saya harus dapat 600 juta. Coba bayangkan, mumet Pak sirakulo, sampai botak yang ini botak loh, mumet nih. Ya karena Bang begitu, namanya keuangan harus ada RKAP lah namanya. Ya, rancangan kerja. Gitu Pak Sek ya. Ya, termasuk MWC juga ditarget koinnya. Gitu. Nah, iya, kepala cabang, nanti saya nembaknya kepala cabang. Karena strukturnya manajemen saya direktur, beliau kepala cabang. Nah, gitu kira-kira. Tapi beliau itu kepala cabang sudah levelnya kepala cabang BSI gitu kan. Nah, kepala cabang BSI kan gajinya lumayan kan gitu. Oke, next. Ini perlunya konsolidasi laporan keuangan. Tahun 2023 itu kita dapat 1,6 triliun. Se-Jawa Timur, Mojokerto nomor piro? Malang, Sidoarjo, Gresik, Banyuwangi, Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Ponorogo, Mojokerto nomor 9. Nah, keren. Semua ini saya tahu penderitaannya Mbak Reni. Nagene minta ampun. Ya enggak Mbak? Hah? Iya loh. Nah, kalau MWC gak ngasih, ya gak bisa mencapai nomor 9 itu. Ya. Nah ini contohnya, makanya Bapak Ibu saya pesan di tahun periode ini laporan keuangan itu segera dan dibuat secara semaksimal mungkin, setransparansi mungkin. Ya, supaya nanti Mojokerto bisa naik ke nomor 2 atau nomor 1. Amin Allahumma. Amin. Cek bangga aku Pak, aku wis toko Madura nang Surabaya pindah Mojokerto, mosok wong Mojokerto ra iso meningkatkan ini kan gitu kira-kira. Ya kan? Ya kalau dibandingkan dengan ketua tadi, saya dengan Fasdikul Khair dengan ketua mana Lamongan Rono, wis gak iso. Tetap kalah Bangkalan lah. Kalau kita ngitung Bangkalan tadi saya sampaikan Bangkalan nomor berapa itu? 26. Nah. Yes, untung lah ya, selamat lah, kira-kira begitu. Oke, next. Ini laporan pentasarrufannya. Jadi dari 1,6 yang tertasarrufkan itu 1,5 triliun. Yang paling banyak itu program NU Care Damai 1 triliun. Paling banyak. Lah ini yang disoroti oleh PB. PW Lajnah Jawa Timur itu kenapa kok damai yang banyak? Ya karena kita masih belum pada level produktivitas. NU Care Berdaya masih 138 miliar. Kita ini masih pada level apa? Konsumtif. Kegiatan-kegiatan kita hanya konsumtif. Oke, next. Oke, terakhir mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti file yang kedua bisa disampaikan secara bebas kepada Muharrik Filantropi. Itu nanti ada level jenjang excellent. Jadi excellent 1, excellent 2, excellent 3. Nah, kita sudah level excellent, Pak. Coba tak sampaikan aja dulu sebentar. Ini kenapa alasannya kepala cabang atau manajemen PC itu disebut dengan kepala cabang. Biar ada pembeda. Kalau dulu itu semuanya direktur. Direktur wilayah, direktur cabang.
Lah ini, ini tadi. Nah ini excellentnisasi dalam NU Care Lajisnu. Kalau excellent 1 itu direktur eksekutif itu di PB. Excellent 2 itu direktur ya PB, kemudian ada direktur wilayah. Direktur ini ada direktur manajemen, ada direktur fundraising, direktur keuangan, ada direktur program dan sebagainya. Ini excellent 2. Ya, termasuk direktur wilayah seperti saya ini excellent 2. Excellent 2 itu PNS Pak, gajinya sudah berapa? Berapa gaji PNS itu? Ya, mobil-mobilnya lah ya. Ya. Lah, excellent 3 itu ada manajer wilayah, ada kepala cabang. Lah, kepala cabang Pak Sek itu level excellent 3. Sampai cek Pak Sek gaji excellent 3 di Mojokerto berapa gitu kan. Excellent 4 itu ada supervisor wilayah, supervisor cabang, dan manajer area. Manajer area ini tingkat MWC. Jadi nanti Bapak Ibu, MWC itu tidak ada ketua. Yang ada adalah manajer area. Nah, coba bayangkan, manajer area sudah selevel dengan manajer Bank Jatim lah, misalkan kira-kira gitu. Ya. Kemudian excellent staff, ada staff senior, senior staff, kemudian manajer sub area. Ini ranting. Ranting itu ketua Lajisnu ranting itu disebut dengan manajer sub area. Nah, ini dalam excellentnisasi dalam tim manajemennya. Oke ya. Next coba lagi. Nah, ini keterangan ini sudah. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan ke moderator. Jika ada yang ditanyakan silakan. Baik, sebelumnya kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Rofi pada sore hari ini. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Setelah ini akan kami lanjutkan dengan sosialisasi program dari Ketua NU Care Lajisnu Mojokerto. Oh, nanti saja. Oh, itu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari MBCNU Ngoro, tadi banyak hal yang sudah disampaikan dan sudah kita catat. Ada beberapa hal, mungkin tadi yang pertama adalah Lajisnu sebagai branding atau pintu masuk agar masyarakat global ini mengenal Lajisnu. Hal ini kaitannya dengan filantropi tadi, bahwa lembaga kita itu cinta kasih kepada sesama, kan gitu ya. Tetapi gini, pertanyaannya apakah nanti di program Lajisnu PCNU Kabupaten Mojokerto sudah mengadopsi apa-apa yang sudah disampaikan tadi? Karena di perjalanan kita selama kepengurusan ini ya, ini sepertinya kita ini belum bisa mengakses kepada masyarakat global. Katakan di dunia industri seperti di Ngoro, banyak perusahaan-perusahaan, kemudian juga beberapa lembaga-lembaga dari pemerintah maupun swasta yang besar. Ini karena kalau kita lihat di setiap list penggalangan dana melalui Lajisnu ini hanya orang per orang saja. Jadi belum ketemu juga lembaga-lembaga besar seperti perusahaan ataupun kantor-kantor instansi ini yang masuk di Lajisnu ini, terutama untuk pendanaan dan sebagainya. Nah, yang saya inginkan nanti adalah bahwa di PC Lajisnu nanti ini mempropagandakan program ini secara luas, terutama di publik itu ya, di informasi publik ini benar-benar tersampaikan atau dipublikasikan lah, bahwa keberadaan Lajisnu ini agar menjadi pilihan bagi mereka untuk menyalurkan program-program, terutama di perusahaan-perusahaan seperti rumah sakit atau di kantor-kantor ataupun di perusahaan-perusahaan swasta yang ada di wilayah kita masing-masing. Nah, ini jadi yang saya harapkan nanti program PC yang akan disampaikan nanti mengadopsi ini semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk NU Care Ngoro. Baik,
mungkin pertanyaannya akan ditampung karena saya rasa apa yang disampaikan juga adalah wewenang atau ada kaitannya dengan dapur di Mojokerto nggih Pak Isno nggih. Bicara soal apakah program yang sudah disampaikan atau aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Pak Rafiq tadi, apakah di kepengurusan sebelumnya sudah terakomodir dengan baik seperti itu kalau saya tangkap. Nah, harapan beliau nantinya di program yang akan dipaparkan nanti bisa menjawab apa yang beliau inginkan tadi, lebih dikenal oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Mojokerto dan bisa mempermudah untuk kinerja dari masing-masing MBCNU. Baik, hadirin yang kami hormati, sebagai penutup acara akan ada sosialisasi program, nanti juga ada digitalisasi atau pemaparan tentang tutorial penggunaan aplikasi yang sudah dirancang oleh NU Care Lazisnu. Jadi maka dari itu mari kita sejenak ikuti sebentar sebelum nanti kita akhiri dengan sholat asar karena kita belum sholat asar. Kepada Pak Isno kami persilakan. Dan sepenuhnya moderator akan saya serahkan langsung kepada Pak Husnul atau Pak Isno secara langsung. Saya selaku moderator di awal mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini langsung saja. Tadi saya sudah salam pembukaan. Saya juga tidak terlalu banyak memperkenalkan diri, jenengan sudah kenal saya. Kalau jenengan lihat basic saya, kalau di NU saya menggeluti di LTN. Alhamdulillah kalau tadi pertanyaannya seperti itu. Di LTN saya membesarkan website NU Online Mojokerto, kemudian membesarkan YouTube Ngaos Mbah Yai. Ini tadi video saya tembus 1 juta viewer. Iya. Kemudian di TV NU Mojokerto juga sudah naik daun karena selalu live streaming. Jadi nanti karena background saya ini di LTN, maka untuk branding ini insya Allah nanti saya akan membuatkan TikTok, membuatkan Instagram, membuatkan YouTube, membuatkan sosial media yang lain agar brandingnya NU Lazisnu Mojokerto, NU Care Lazisnu Mojokerto ini bisa naik ya gitu nggih. Dan saya kira begitu ya. Kalau kemarin itu saya diskusi panjang dengan Pak Iswanto, Abah Halim dan beberapa Lazisnu di MWC. Itu akhirnya saya mencetuskan ada koin NU digital. Kalau ini dulu saya biar tertata penjelasannya. Yang pertama, saya tidak akan melupakan program pengurus yang lama. Saya tetap memakai, yang baik akan saya teruskan, yang kurang akan kami tambahi bagaimana menjadi baik. Ini pun saya mengambil dari program yang dulu, tapi kemudian saya beri tambahan-tambahan. Misalnya yang pertama, itu koordinasi dan audiensi. Ini perlu sekali. Alhamdulillah kita kemarin sudah ke DPCNU Kabupaten Mojokerto ini, terutama di Abah Ruby, kebetulan beliau adalah seorang pengusaha. Nah kemarin saya sudah audiensi, mempresentasikan koin NU digital saya dan didukung penuh, bahkan beliau menyatakan nanti jejaring pengusaha beliau itu akan dibuka oleh beliau dan CSR mudah-mudahan ke Lazisnu gitu kan ya. Terus kemudian juga zakat, infak dan sebagainya. Nah yang belum yang saya lakukan ya ke Bupati, kemudian ke Basnas ini masih nyanggupi untuk ngopi. Di RI Sakinah, saya berharap ini karena sudah kemarin ada presentasi yang sangat keren sekali dari Yai Sidik. Jadi saya ingin audiensi ini masih dicarikan hari untuk audiensi dengan tim IT saya. Kalau bisa itu di RSI Sakinah, itu infaknya itu kayak dengene Basnas itu nggih. Seluruh pegawai itu langsung zakat atau infaknya itu dipotong untuk langsung ke Lazisnu. Kalau tidak yang kedua misalnya
jenengan pernah kan ke Indomaret atau Alfamart? Kalau ada uang yang ini didonasikan ya. Lah donasinya itu ke Lazisnu gitu ya. Kan keren itu. Atau yang ketiga, kita bisa diberi kewenangan untuk QRIS-nya Lazisnu itu bisa masuk di kamar-kamar. Mungkin ada orang yang sakit tapi kepingin lantaran sodakoh supaya sembuh, maka tak sodakoh pakai QRIS yang ada, yang kita tempel di setiap kamar-kamar yang ada di Lazisnu. Ya, harapan saya itu seperti itu ya. Masuk ya. Terus kemudian ke perusahaan swasta tadi ya, MBCNU, PRNU, dan lembaga Banom dan PCNU. Dan terutama di sini saya kepingin nanti dibantu juga ya. Sekolah-sekolah di bawah naungan LP Ma'arif itu kan sangat banyak sekali. Kemarin waktu kita mengadakan muktamar koin untuk muktamar, itu kita perolehannya sangat besar sekali. Itu karena lembaga-lembaga sekolah itu dimobilisasi sehingga terkumpul uang banyak. Andai kata sekolah-sekolah itu saya di sekolah saya itu ngajar di SMA Negeri 3 Kota Mojokerto, itu tiap Jumat itu kita mengadakan infak. Oke. Terus kalau misalnya setiap Jumat itu mengadakan infak dan infaknya itu dimasukkan ke Lazisnu, wah itu akan menjadi dana yang besar sekali untuk masuk ke Lazisnu ini. Ya bayangkan jenengan tuh di bawah naungan LP Ma'arif ini saya sudah audiensi dan digodok bagaimana mekanismenya kita kerjasama dengan LP Ma'arif. Nah ngoten nggih. Nanti belum mungkin nanti dengan RMI, dengan LTM dan sebagainya. Berikutnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita itu teredukasi dengan baik tentang Lazisnu ini. Karenanya saya datangkan Pak Rofi Bonawi ini agar kita betul-betul tahu tentang aturan mainnya itu bagaimana menjadi pengurus Lazisnu. Nah saya tidak ingin jenengan berhenti di jenengan, saya ingin Madrasah Amil ini, jenengan sudah tercerahkan kan tadi oleh Pak Rofi Bonawi tadi ya, tercerahkan kan bagaimana dasar hukumnya Lazisnu itu bagaimana. Dan saya kepingin juga ranting-ranting itu juga tercerahkan. Oleh karenanya setelah ini kita kepingin nanti ini beliaunya siap sedia kok, 18 kecamatan dieret-eret ke sana kemari siap bersedia kok. Agar apa? Agar kalau kita sudah punya ilmunya itu enak jalannya. Kita tidak menyalahi aturan, ngoten nggih. Gak sakarepe dhewe. Itu seperti itu tadi. Gak gelem kompak, ngoten nggih, gak gelem menyerahkan kepada MWC. Nah, padahal kita ini ayo kita bersama-sama memajukan Lazisnu. Terus kemudian ini Bapak Ibu. Saya ingin juga panjenengan semuanya nanti, terutama yang di pengurus Lazisnu ya. Ini kita akan membuat TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, NU Care serta aplikasi koin NU digital. Selama ini jenengan koin NU-nya itu kan masih pakai manual kan nggih. Nah, ini nanti kita pakai koin NU digital. Ke bawah Mas, ke bawah. Aplikasi koin NU digital. Terus kemudian saya juga ingin melakukan pelatihan fundraising. Nah ini nanti mungkin dari PW itu punya ahli fundraising. Jadi nanti kita juga butuh ilmunya itu. Bagaimana meyakinkan orang untuk mendapatkan dana yang besar. Misalnya masuk ke perusahaan tadi. Nggih ngapunten nggih. Karena saya ini kemarin ditunjuk oleh menjadi ketua LTN, saya akan belajar kemana-mana. Sampai, carane ngono ya, sampai saya itu membeli buku-buku tentang fundraising. Bagaimana meyakinkan perusahaan sehingga CSR-nya itu ke kita. Nah, saya dapat proposalnya, dapat apa itu saya membeli apa gitu. Nanti akan saya edarkan kalau misalnya itu berhasil gitu ya. Terus ini ya. Tentang koin NU, nah koin NU digital, saya juga harus menyasar, selain jenengan itu manual tadi perorangan, kita juga menyasar Gen Z sekarang itu
besar orang anak-anak jumlahnya itu sangat besar sekali. Mereka itu misalnya sekarang itu mana orang yang tidak pakai HP? Siapa yang tidak pakai HP? Semuanya pakai HP. Bahkan dia punya uang itu ya, membeli itu kan pakai QRIS sekarang ya. Saya kemarin membeli mie di Benteng Pancasila itu saja pakai QRIS atau apa? Malah yang cepat pakai QRIS. Akhirnya ya pakai gini. Nah, saya pengen menyasar orang-orang seperti itu juga, ngoten nggih. Nah, anak-anak Gen Z atau generasi strawberry itu memakai ini, dan oleh karenanya saya sudah membuat melalui pengurus pengurus Lazisnu yang memiliki kemampuan di bidang aplikasi, alhamdulillah nanti bisa tampil di sini ya sebentar lagi, untuk mempresentasikan tentang aplikasi ini, dan alhamdulillah sudah hampir selesai. Tinggal sekarang ini saya nyantolkan dengan pembiayaannya. Oke, nanti misalnya para pengusaha itu kan senang dengan BCA misalnya, ya kita fasilitasi. Yang BSI ya kita fasilitasi BSI. Yang Bank Jatim misalnya seorang pegawai, Bank Jatim punyanya. Nah itu nanti kita fasilitasi. Ini saya langsung panggil saja Mas Ipung, monggo Mas Ipung, di mana Mas Ipung? Nah ini nggih, alhamdulillah kita punya aset anak muda NU yang menguasai aplikasi. Dia juga dipercaya oleh Yayasan ITS untuk mengelola zakat, mengelola dana infak donasi. Jadi sudah di perusahaan-perusahaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makfur, biasa dipanggil Ipung. Saya asalnya dari Bangsal, tepatnya di Pasar Sawahan gitu. Jadi langsung saja, saat ini kita sedang mengembangkan koin NU digital. Ke halaman utama dulu Mas, di pojok kanan kiri atas itu. Jadi di situ ada beberapa fitur nanti, yang bagian pilihan kebaikan itu nanti kedepannya itu bisa buka kayak galang dana. Mungkin dari MWC mau bangun masjid bisa dimasukkan ke sini. Tapi fiturnya belum siap kalau ini. Coba diklik mulai bersedekah sekarang. Tombol atas. Mulai bersedekah sekarang. Scroll ke bawah. Nah di sini ada pilihan mau donasi berapa. Ini fiturnya ada dua macam. Versi umum, ini versi umum, dan versi yang internal. Internal nanti perlu login. Jadi nanti tiap MWC dan ranting mungkin dikasih akses tersendiri. Nah di sini ketika mau donasi kita tinggal memasukkan nominalnya berapa, kemudian akadnya apa, akad donasinya. Jadi nanti ini sementara kita tampilkan dua saja buat contoh nggih. Kemudian silakan diisi namanya, kemudian email ini kalau anak muda biasanya sudah paham nggih. Ini buat pelaporan kalau donasinya sudah masuk. Bisa diisi catatan atau doa terbaik. Jadi konsepnya itu kurang lebih kalau panjenengan semerap kitabisa.com nggih. Itu seperti ini. Bisa disembunyikan nanti munculnya hamba Allah. Nah, kemudian baru milih metode pembayaran. Di sini kita bisa pakai e-wallet, QRIS atau transfer bank. Kita coba yang transfer bank saja. Klik, pilih yang BRI, bawah scroll, BRI ya, diklik, scroll lagi ke bawah, lanjutkan pembayaran. Oh belum, minimal 10.000 nih. Kalau virtual account itu 10.000. Enggak, ini gratis, simulasinya gratis, nggak bayar beneran kok. Tenang, ya nggak bayar beneran. Langsung scroll ke bawah dulu, oke? Oke, langsung scroll ke bawah dulu. Lanjutkan pembayaran. Ya. Nah, di sini ada waktunya. Waktu berdonasinya itu validnya selama 1 kali 24 jam. Ada keterangan berapa biaya adminnya dan donasi pokoknya.
Di bagian bawahnya ada nomor virtual account. Kalau panjenengan biasa bayar-bayar pakai aplikasi bank, e-banking, biasanya nggak asing dengan yang namanya virtual account. Scroll ke bawah, Mas. Nah, itu ada salin. Dan nanti otomatis panjenengan kalau donasi nggak perlu konfirmasi ke admin. Nanti otomatis kalau sudah terbayarkan dapat email kalau ngisi email ini. Donasi Anda sudah masuk atau diterima gitu. Bentar saya simulasikan dari sini nggih. Oke, langsung saja ke beranda. Saya lupa passwordnya ini. Langsung saja nggih. Nah, di bagian sini baru bagian internal. Nanti dari pengurus tingkat MWC dan ranting semuanya punya akses tersendiri. Nggih. Jadi mengikuti arahan dari Pak Isno tadi diharapkan seluruh pencatatan keuangan itu terekam, tercatat dengan jelas di sistem. Jadi tujuannya nanti ketika butuh pelaporan nggak perlu obrak-obrak lagi. Oke. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama data primer, coba diklik Mas. Data primer. Di sini ada yang namanya periode. Jadi di sistem ini selain untuk pencatatan koin EU digital juga mencatat siapa saja sih struktur dari SK yang berlaku. Coba digeser sebelah kanan tabelnya itu. Ya, coba diklik tambah struktur anggota. Jadi ketika panjenengan sudah mendapatkan SK, admin atau operator dari koin NU digital bisa memasukkan datanya, mulai dari ketua, wakil, sekretaris dan anggotanya bisa didata. Diupload juga berkas SK-nya kalau ada nggih, harusnya ada nggih. Kemudian ini jadi arsip. Jadi meskipun berkas yang panjenengan terima itu hilang, masih bisa di-download atau diunduh dari website ini. Kemudian di bagian scroll menunya lagi Mas, di bagian bawah, di situ ada jenis dana, menu sebelah kiri, menu. Jenis dana, jenis dana. Jenis dana atas. Nggih. Nah, coba scroll. Nah, di sini kami kemarin sudah mendapatkan beberapa informasi terkait jenis dana. Ada yang dana umum, amil khusus, DSKL, infak dan zakat. Nah, itu ada pengelompokannya lagi di kategori dana. Jadi lebih diperjelas lagi kategori dana, Mas. Bawahnya jenis dana, ya. Nah, yang disebut amil itu kategori dananya untuk pemasukan apa, pengeluarannya apa, semua sudah ada. Jadi kemarin kita sudah mendapatkan contoh berkasnya nggih. Yang disebut pemasukan dan pengeluaran tiap-tiap amil, DSKL dan lain-lain tadi sudah tercatat di sini. Mungkin ada yang kurang bisa ditambahi nanti. Kemudian biasanya kalau pergantian pengurus di Lazis ada yang kebingungan nyari data terkait agniaknya siapa saja, kemudian penerimanya siapa saja. Nah, di sini kita juga memfasilitasi bisa dicatat. Jadi panjenengan ketika ada pergantian periode pengurusan itu bisa melihat datanya langsung. Jadi ketika mau aksi mencari dana atau menjemput dana, tinggal menghubungi nomor atau data yang tertera di sistem. Kemudian sebelum masuk ke bagian menu donasiku, langsung masuk ke bagian pencatatan transaksi dulu. Scroll ke atas. Nah, di situ ada beberapa submenu. Yang pertama pemasukan dana, pengeluaran, laporan transaksi, dan statistik transaksi.
Nah, seperti yang kita ketahui kalau dana itu pasti ada yang masuk, ada yang keluar, nggih. Coba diklik yang masuk dulu, Mas. Nah, di sini coba diklik tambah. Tombol tambah di atas, atasnya, nah, nggih. Tambah, klik tambah. Nah, di sini kita bisa mencatat seluruh pemasukan dana apa saja. Jadi di sini itu cuma nyatet dananya, nggih. Belum, kalau targetnya kan desentralisasi ke PC semuanya, nggih. Nah, ini cuma pencatatan dana saja, internal akun masing-masing, tiap MWC atau ranting. Dananya berapa sih? Yang masuk apa saja bisa didata sendiri. Kalau ada bukti transfer bisa dilampirkan, kemudian penerimanya siapa, nominalnya berapa. Scroll ke bawah, Mas. Coba diisi dulu, bagian atas. Kategori dana masuk. Kategori dana masuk coba dipilih dulu, Mas. Itu ada macam-macam dananya. Jadi dananya itu langsung terkelompokkan berdasarkan kategori dana. Enggak bakal tercampur pencatatannya. Status transaksi bisa diklik valid. Simpan. Nah, ini langsung jadi invoice ketika panjenengan menerima infak dari Agnia, nggih. Nggak perlu buat invoice manual, sudah terakomodasi sama sistem, tinggal di-download, dikirimkan, sudah selesai. Mungkin nanti ada beberapa penyesuaian, mungkin dari formatnya PW bisa kita sesuaikan, biar seragam kayak tadi, nggih. Jadi ini masih template awal. Kemudian di bagian pengeluaran dana, coba diklik. Nah, coba diklik tambah. Nah, di sini, coba di atasnya dulu. Nah, di sini kan ada saldo saat ini 2.210.000. Misal kita mau mengeluarkan dana 3 juta, nggak bisa, sama sistem ditolak. Karena pencatatan di sistem itu Mas totalnya 2.200.000. Nggak mau tekor, Pak, nggih. Nggak mau minus sistem itu. Jadi harus paten, harus sesuai. Coba dulu, nggih. Valid, langsung simpan saja. Nah, scroll ke bawah. Maksimal dana itu ada merah-merah atas. Maksimal dana yang bisa dikeluarkan sebesar 2.210.000. Nggih. Jadi harus pas, nggak boleh lebih kalau dananya nggak cukup. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan, Pak, nggih. Terkait pencatatan dana tadi. Langsung praktek aja, nggih, biar nanti dibuatkan sama adminnya Lazis aja, nggih. Oke, langsung di bagian itu bawahnya pencatatan dana. Menu, laporan transaksi. Laporan diklik. Nah, di situ bisa kelihatan semuanya. Saldo akhirnya berapa, total pemasukan periode tersebut berapa, dana yang terkumpul di zakat itu berapa sih? Semuanya terekam jadi satu, nggak tercampur. Bisa diekspor jadi PDF, coba diklik PDF-nya, Mas. Yang warna merah tadi. Oke. Nah, seperti ini. Jadi admin itu sudah nggak pusing nagih-nagih, nggak perlu ngitung-ngitung lagi, langsung dihitungkan sistem. Oke. Langsung kembali ke bagian statistik. Umumnya di sistem harus ada statistik untuk pengambilan keputusan, nggih. Jadi bisa tahu gambaran, orang kan lebih gampang memahami gambar, nggih, daripada angka. Jadi di sistem kita sediakan grafik pemasukan berapa, pengeluaran berapa, dan saldo bersihnya berapa. Scroll ke bawah. Bawah lagi, scroll. Nah, ada keterangannya. Dana ini paling banyak dari kategori infak. Panjenengan juga nanti bisa tahu, ternyata penyaluran paling banyak itu di bidang kemanusiaan gitu. Jadi kedepannya mungkin bisa diganti prioritas, misal terlalu sering program ini, mau ganti lagi gitu. Jadi bisa dibuat acuan pengambilan keputusan kedepannya. Oke, kemudian
Scroll ke bawah Mas, menunya. Di situ ada kirim proposal. Nah, seperti tadi yang tersentral nggih. Kalau dari tingkat bawah mau ada kegiatan, tinggal mengajukan proposal. Atau bahasanya mungkin diajukan surat atau apa gitu tadi nggih. Nah, itu bisa dimasukkan, coba klik data proposal. Kalau di akun PC nggak ada pengajuan. Ini hanya menerima. Berhubung saya dari Bangsal, saya simulasi pakai akunnya Bangsal nggih. Oke. Di situ ada beberapa tahap proposal itu, bisa disetujui, bisa ditolak atau revisi. Kalau sudah disetujui berarti nanti dari PC tinggal transfer ke akun rekening resmi tiap MBC atau ranting yang mengajukan proposal. Nah, coba diklik detail. Nah, di sini mengajukan dana 7 juta tapi yang di ACC cuma 1 juta. Nggih. Contohnya ini. Jadi ada proposalnya, nggih. Nggih, kemudian kalau sudah di ACC dananya, kewajibannya apa? Harus melampirkan LPJ-nya. Oke, kembali. Itu enggak ada datanya, Mas. Misalnya. Oke, ada timeline-nya juga, diajukan tanggal berapa, disetujui sampai selesai tanggal berapa, semua lengkap. Ada bukti transfer juga, kalau buat jaga-jaga siapa tahu saya belum terima uangnya, loh ini ada bukti transfernya, bisa jadi bukti ini. Oke, langsung ke bagian donasiku. Nah, di sini setiap akun dari MBC dan ranting-ranting itu bisa berdonasi langsung atau menyetorkan koin NU digitalnya. Nah, di sini katakanlah 1 juta nggih. Coba scroll ke bawah, Mas. Di situ ada beberapa metode pembayaran. Transfernya nggih. Bisa yang online langsung atau yang manual. Coba diklik salah satu dulu. Yang online itu ada metode pembayaran. Pilih yang BRI saja, Mas. Scroll ke bawah. Nah. Oke, lanjutkan pembayaran. Nah, nanti munculnya di bagian riwayat donasi. Coba klik tab riwayat donasi. Itu ya. Nah, itu ada keterangannya. Secara default akadnya langsung atas nama infak sedekah ini. Sedekah perorangan. Jadi ada akadnya. Panjenengan transfer dana ke PC itu akadnya apa sih gitu. Jadi dana itu enggak diglobalkan jadi infak saja, enggak. Bisa dipilih nanti. Oke, kemudian coba kembali ke riwayat, scroll bawah, bukan, ya, itu, ya. Ya, ini tinggal 1, Pak. Nah, sekarang kita coba yang manual. Manual nggak, konfirmasi manual, ini perlu konfirmasi ke admin. Langsung pilih transfer manual. Klik. Nah, di situ ada kiris. Nah, ini kebetulan tadi nyari versi JPG-nya yang jernih belum nemu, jadi memfoto kirisnya manual di tadi nggih. Jadi bisa di-scan langsung. Donasi berapa? Langsung scroll ke bawah, Mas. Nggih. Ada yang bisa pakai transfer, ada yang kiris. Nah, bukti transfernya silakan diunggah. Nanti biar divalidasi sama PC. Kalau sudah, nanti saldonya langsung atas lagi. Langsung di total lagi atas. Nah, total donasi tervalidasi. Masuk ke situ nanti. Kalau menunggu validasi berarti uangnya belum dikonfirmasi PC. Belum masuk lah gampangnya. Belum kecatat sistem. Jadi kurang lebih seperti itu. Terkait koin NU digital. Jadi ada 2, yang halaman pertama tanpa login tadi untuk umum, yang ini untuk internal. Gitu nggih. Oke, mungkin ada satu lagi, Pak, yang aset. Jadi harapannya di sistem itu bisa mewadahi pencatatan aset, data aset, coba diklik. Nah, langsung aset organisasi. Panjenengan bisa mendata misal mobil, gedung, inventaris lainnya bisa didata di sini semua. Nanti coba diklik ekspor PDF, Mas. Setiap ganti pengurusan bisa tahu, oh ternyata
asetnya sekarang segini, nilai buku sisanya segini. Jadi punya gambaran aset-aset yang dimiliki. Meskipun ganti periode, oh tahu, oh ternyata aset di Lazis itu ada ini gitu. Jadi jelas semuanya. Oke, mungkin sampai situ saja Pak. Saya kembalikan ke Pak Isnaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami mohon masukan-masukannya untuk perbaikan. Ini masih belum final. Jadi saya juga presentasi di tim IT-nya Barubi. Nanti mungkin dari PW nanti juga memberi masukan bagaimana supaya ini menjadi sempurna. Dan nanti kami mohon untuk MWC mungkin ada jadwal untuk Madrasah Amil, nanti juga kalau bisa itu ada tim yang paham IT. Jenengan kene, oh apa iki? Ngoten nggih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan, monggo. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, Mas.